Alhamdulillah, Alhamdulillah. luar biasa. Clap. Yes, yes, yes. Yes, Akbar. yes, yes. Allahu Akbar. Amin. Alhamdulillah kita sudah sholat, sudah makan. Semoga tidak naik ke atas ya, tidak naik ke mata. Jadi tunduk. Enggak lah insya Allah ya, karena kita sekarang akan belajar tentang optimalisasi akun belajar ID yang insya Allah akan kita gunakan ya di tahun ini. Baik, kita buka dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, Pak Cecep, Mbak Dayata, Mbak DSDK ngarapi langsung. Langsung aja. Mau ngarang deh. Ya, baik. Untuk efektivitas waktu, saya persilahkan kepada Bu Ika dan Pak Dik ya, yang akan memandu acara. Dipersilahkan. Pak Didik, mangga Pak Didik duluan, Pak Didik. Silakan Bu yang ini aja. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir untuk kita belajar bersama, belajar bareng untuk akun Belajar ID, biar kita persiapan untuk anak didik kita semuanya, biar pembelajarannya lebih efektif dan efisien nanti. Nah, saya tidak akan semuanya menyampaikannya. Paling saya ambil yang poin-poin pentingnya saja Bapak Ibu ya. Paling yang pertama kita perkenalan dulu fitur-fiturnya yang ada di akun Belajar ID. Terus yang kedua, kita nanti akan belajar bersama tentang Google Drive. Terus yang kita akan belajar tentang Google Meet. Dan yang terakhir kita akan belajar tentang Google Classroom. Semoga waktunya nanti mencukupi. Itu Bapak Ibu ya, nanti mohon maaf jika saya terlalu cepat, boleh raise hand nanti. Raise hand-nya itu ada yang di bawah itu ya Bapak Ibu ya. Nanti kalau saya terlalu cepat menjelaskannya mungkin seperti itu, dan nanti insya Allah saya akan dibantu kerjasama kolaborasi dengan Pak Dik sebagai master saya itu Pak Dik. Ya Pak Dik ya. Siap membantu ya Pak Dik. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, paling saya secara langsung saja ya. Ini kita akan memperkenalkan, maaf, bentar. Saya akan share screen dulu. Beli aku sih, Rok. Terus ini apa ya, kresek-kresek ini? Oh. Bapak Ibu, apakah kelihatan? Kelihatan Bapak Ibu? Terlihat Bu. Yang kelihatan nggak? Jadi berbesar dikit. Kelihatan Bu. Bapak Ibu, ini sebagai awalan kita kenalan dulu dengan Google Workspace. Nah, apa bedanya Google Workspace dengan G Suite? Nah, pada dasarnya G Suite sama Google Workspace itu sama. Cuman kalau dulu namanya Google Suite, yang kalau sekarang sudah meregenerasi jadi namanya menjadi Google Workspace for Education. Tema teori Bapak Ibu, nanti kita percepat saja. Nah, ini yang paragraf pertama dulu Bapak Ibu. Jadi Google Workspace Education adalah kumpulan alat yang membantu kita menyelesaikan tugas
dapat melaporkan ya, membuat presentasi, membuat kuis, merencanakan pelajaran, menilai tugas, dan banyak lagi. Itu mah teori, nanti bisa kita baca bareng-bareng gitu ya. Nah, di Google Workspace atau G Suite atau di akun Belajar ID itu yang pertama ada fitur namanya Drive. Nah, Drive ini adalah inti kalau manusia itu jantungnya gitu. Jadi kalau tidak ada jantung ini akan mati gitu. Istilahnya seperti itu. Jadi apapun memulainya itu kita di Drive. Melalui ada Google Doc, ada slide dan yang lainnya nanti masuk utamanya itu dari Drive. Seperti itu. Terus fitur yang selanjutnya yaitu ada dokumen, ada spreadsheet, ada slide dan formulir. Nah, yang pertama ini yang tandanya warna biru, Bapak Ibu, itu namanya dokumen. Kalau di Microsoft namanya Word. Nah, namanya Word itu sama. Nah, kalau di Belajar ID itu namanya dokumen, kalau di itu namanya Word. Nah, yang kedua itu adalah spreadsheet atau Excel. Sama. Fungsi-fungsinya, fitur-fiturnya itu sama kayak Excel. Dan yang ketiga itu adalah slide atau PowerPoint. Jadi PowerPoint-nya Belajar ID atau Google Workspace itu adalah slide. Itu membuat PPT, terus membuat jadwal, membuat sertifikat. Nanti ini gunanya di slide sini menggunakannya. Terus yang ini ada namanya formulir atau Google Form yang kita kenal. Seperti itu Bapak Ibu fitur-fiturnya. Terus fiturnya lagi nanti ada namanya Site. Nah, Google Site ini apa? Google Site ini adalah untuk kita membuat blog atau membuat situs. Nah, itu ada. Jadi setiap orang yang mempunyai akun Belajar ID itu nanti bisa membuat site atau membuat situs masing-masing. Nah, ini enaknya tidak terganggu sama yang lainnya. Jadi tidak satu. Jadi setiap guru itu bisa membuat site itu. Dan yang selanjutnya yaitu Google Classroom. Nah, Google Classroom sudah familiar, mungkin nanti kita menggunakannya di pembelajaran tahun ini. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, yang tidak kalah penting adalah Gmail. Karena akses keluar masuknya, mengirim datanya, nah itu melalui email yang terintegrasi. Nah, ini ada fitur lagi di Google Workspace namanya Meet and Chat. Nah, Meet itu Google Meet, Bapak Ibu ya. Google Meet. Jadi Google Meet itu nanti sama kayak Gmail biasa, Google Meet biasa, hanya saja fiturnya lebih lengkap di Gmeet. Jadi di Gmeet ini kalau menggunakan akun Belajar ID itu ada yang paling penting itu adalah ada rekodnya. Jadi ada rekodnya itu enaknya nanti kalau ada siswa kita tidak ikut pelajaran waktu itu sudah terintegrasi langsung masuk di drive kita gitu. Jadi tidak usah kita mengconvert itu tidak usah, sudah otomatis kalau kita merekam masuknya ke drive kita. Itu Google Meet-nya. Nah, ini ada fitur yang bagus lagi yaitu namanya Google Chat. Jadi alat fitur pesan untuk mengirim pesan. Jadi kalau kita misalkan sebagai pelajar gitu ya mengaktifkan pelajar atau guru gitu mengaktifkan Google Chat ini, enaknya kayak WA biasa gitu. Jadi ada ruangannya, ada bisa mengirim gambar, bahkan lebih canggih bisa mengirim video dan itu nanti masuknya bukan di memori tapi di drive kita. Jadi kayak kirim WA asalkan ada pemberitahuan atau notifnya itu diaktifkan itu seperti WA, kita mengirim WA. Seperti itu. Nah, langkah yang pertama mungkin itu ya Bapak Ibu ya, yang intinya itu ada di drive. Seperti itu. Oke. Mungkin Bapak Ibu dari sini sebelumnya, mungkin dari Pak Didik ada yang menambahkan Pak Didik? Atau dari Bapak Ibu ada yang belum jelas atau saling sharing, misalkan sudah tahu duluan nih, misalkan Bu Ika saya pernah ikut pelatihan di sini gitu, ada namanya ini gitu, tapi kok nggak ada gitu. Mangga
Mangga Pak Didi kalau mau menambahin sebelum ke materi yang kedua. Nah, mangga Bu Pak Lilik, Didi, raise hand dulu. Tuh, Bu Lilik raise hand, Bu. Silakan Bu Lilik. Ya, Pak Dik, saya Ya. tuh mau bertanya dulu. Silakan Bu. Yang tadi Google Chat, apakah di Google Chat itu juga sama gitu fiturnya, bisa untuk mengirim video, kemudian mengirim gantikan WhatsApp, karena nanti penyimpanannya kan kalau Google Meet kan langsung ke drive kita ya. Sedangkan WhatsApp kan di memori tersendiri, memori mandik apa kita sendiri gitu. Itu saja. Terima kasih. Bu Lilik, bisa ulangi Bu Lilik? Tadi trouble suaranya. Baik. Jelas, Wika? Ya, oke Bu Lilik. Wika? Ya, Ya. Google Meet itu apakah Meet itu langsung di drive, sedangkan WhatsApp penyimpanannya kan terbatas. Oke. di penyimpanan sendiri individu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bu Lilik. Saya akan mencoba membantu menjawab ya Bu Lilik. Untuk Google Meet itu bisa Bu langsung kita share video, share apapun langsung terintegrasi dengan drive kita Bu Lilik. Jadi kalau kita menyimpan di drive, jadi otomatis kalau kita share screen itu bisa ngelihat datanya, melihat apapun videonya itu dari drive kita. Bisa Bu Lilik. Betul Pak Didi? Iya Bu. Ya. Soalnya ini Bu Lilik yang saya share tadi itu adalah dari Google Drive saya. Saya tidak mendownload gitu. Sudah Bu Lilik? Ya. Bu Ika, saya sedikit menambahkan ya Bu Ika. Boleh Pak. Enggak. Bapak Ibu, sebetulnya kan ini tentang penggunaan akun Gmail ini sudah tidak asing bagi kita karena Bapak dan Ibu juga sudah menggunakannya, hanya sedikit perbedaan dalam beberapa fitur yang memang lebih diperkaya. Tadi sudah disampaikan terkait beberapa kelebihan-kelebihannya. Salah satu yang sangat penting yang saat ini kita butuhkan adalah di mana akun Google Workspace itu dia unlimited. Dia disimpan secara cloud, di istilah bahasa kita mungkin di awan gitu ya. Disimpannya di awan sehingga akan mengurangi penggunaan memori HP ataupun memori laptop kita, baik memori internal maupun memori eksternal. Nah, pada saat kemarin tahun yang lalu kita menggunakan Google Classroom dengan basisnya Gmail biasa, ada batas penyimpanan di mana setiap Gmail itu kan dibatasi hanya 15 GB. Ketika ketika kita sudah memberikan penugasan, kita sudah banyak sekali tugas-tugas yang kita periksa, maka dalam satu semester saja itu sekitar 7 atau 8
giga itu bisa habis terpakai. Sementara untuk Google Workspace yang saat ini kita dapatkan secara free dari pemerintah dengan extension belajar.id, dia sudah tidak ada batas ruang penyimpanan. Bahkan saya sudah memindahkan semua data dari kelas-kelas yang lalu, dari alamat, dari email saya yang saya gunakan di semester 1 dan semester 2, saya pindahkan semuanya ke drive yang di Google Belajar ID ini, sehingga semua bisa aman tersimpan. Karena tanpa saya harus mengurangi memori internal ataupun memori eksternal yang ada di HP ataupun di laptop. Nah, ini beberapa, salah satu ya yang mungkin keuntungan kelebihan dari penggunaan akun ini. Dan ada juga drive bersama yang bisa dipakai, di mana nanti kita, terutama nanti Bapak Ibu yang mengajar dalam satu level, itu ada semacam ruang bersama atau drive bersama. Nah, ini nanti bisa saling dikolaborasikan. Nah, bagaimana nanti teknik mengkolaborasikan itu barangkali yang nanti dijelaskan oleh Ibu Ika. Mangga Bu Ika dilanjutkan. Baik Pak Didik, terima kasih. Oke, biar nggak mendengung saya ini. Oke, terima kasih tadi sudah ditambahin sama Pak Didik. Benar Bapak Ibu, jadi Google Drive-nya itu unlimited. Jadi kita tenang meskipun siswa itu mengirimkan beberapa tugas berupa video atau apapun dikirimnya di Google Classroom, itu otomatis sudah tersinkron dengan drive kita. Dan kita bisa menemukan tugas siswa itu kalau melalui Google Drive itu dibagikan bersama. Nah, itu ada, kita bisa melihat dibagikan bersama, itu ada tugas-tugas siswa di sana. Terus masuk juga di drive kita itu ada folder khusus sudah dibuatkan sama Belajar ID, itu namanya Classroom. Nah, di situ ada kumpulan Classroom-nya, itu tugas-tugasnya atau apapun itu ada di situ semuanya. Enaknya itu kita tidak usah membuat folder lagi atau apapun, jadi sudah tersinkron secara otomatis. Itu enaknya Google Belajar ID, pakai Belajar ID. Nah, yang pertama tadi ini ya, ini tadi sudah dijelaskan. Antar muka juga sudah ya. Sekarang Bapak Ibu kita langsung praktek saja, karena nanti berkaitan dengan siswa, tugas, memindahkan drive, memindahkan file di drive, baik itu memindahkan secara folder atau file. Sekarang kita praktek aja Bapak Ibu ya, biar lebih amannya. Atau ada usulan dulu? Ada usulan dulu? Langsung praktek, Bu. Langsung praktek aja ya. Ya. Oke, Bapak Ibu, langkah yang pertama, silahkan buka Google Chrome-nya. Bu Ika, Ya, nanti recordnya dikirim ya. ya Bu Ani. Bu Ita. Kenapa Bu Ani? Bu Ita. Bu Ita, Bu Ika. Nanti recordnya dikirimkan kan? Oke, sebentar Bapak Ibu, saya tutup aja ya, share screen-nya. Kita masuk ke sini Bapak Ibu. Nah, ke halaman ini semuanya. Kalau sudah, nah yang paling penting kalau sudah seperti ini, kalau pakai Belajar ID, langsung intinya di sini. Nah, tanda titik 9. Diklik aja itu Bapak Ibu. Kelihatan ya? Oke. Silakan diklik. Nah, setelah diklik, itu fitur-fiturnya muncul di situ. Tidak usah di-download di PC atau di laptop. Jadi sudah disediakan di situ. Asalkan kita masuk pakai Chrome, pakai emailnya yang Belajar ID, itu udah otomatis. Enaknya itu.
Jadi ada Gmail, ada emailnya nanti tersinkron di situ, ada Drive, Classroom. Nah, itu tinggal pakai aja di sini dan gratis. Nah, kita yang pertama adalah Drive. Sekarang kita cara ngupload, cara menyimpan, cara memindahkan, dan cara membuat yang langsung otomatis di Drive. Itu Bapak Ibu. Yang pertama kita klik. Setelah klik tanda 9, nah, lalu klik Drive. Nah, akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Nah, akan muncul seperti ini. Ada prioritas. Nah, prioritas ini yang sebelah kiri saya kursor saya Bu ini. Ika, punten Bu Ika Yang sama prioritas diklik. ini adalah Dikliknya nggak muncul yang titik 9-nya. Drive kita. Itu biasanya di prioritas. Di awalnya di sini tampilnya. Yang di atas ini. Nah, yang drive saya, nah, ini drive saya itu adalah drive milik saya pribadi. Jadi orang lain tidak mempunyai. Itu namanya drive saya. Nah, ini ada drive bersama yang ditarakan sama Pak Didik tadi. Jadi drive bersama ini adalah drive yang semuanya bisa, misalkan Pak Didik mau kolaborasi dengan saya, jadi langsung masuknya ke drive bersama. Seperti itu. Nah, ini ada bagikan kepada saya. Nah, kalau bagikan kepada saya, ini adalah orang lain mengirim ke saya atau saya mengirim ke orang lain, itu namanya dibagikan kepada saya. Ada di sini nanti tampilnya. Terbaru sama prioritas hampir sama Bapak Ibu, cuman kalau prioritas itu lebih, terus misalkan dibintangin, nah itu di atas semuanya. Kalau terbaru itu kalau ada yang baru masuk itu tergeser otomatis. Nah, itu bedanya prioritas sama terbaru. Nah, yang dibintangin itu sama, berarti yang bintangin aja itu yang akan muncul. Nah, sampah. Nah, Bapak Ibu bisa ngecek di akun masing-masing itu di sini ada yang terpakainya berapa giga. Kalau di saya itu sudah terpakai 23 giga. Jadi yang di HP itu sudah saya kirim semuanya lewat lewat saya simpan di Google Drive semuanya. Nanti Bapak Ibu bisa ngecek masing-masing. Seperti itu. Nah, sekarang yang kita praktekkan adalah membuat drive baru, membuat file baru. Nah, caranya kalau kita membuat, misalkan kita mau membuat di sini Bapak Ibu yang tanda plus. Masuk aja dulu di drive saya. Jangan yang masuk di prioritas, nanti akan bingung gitu. Masuk aja di drive saya, setelah itu klik tanda plus. Nah, di sini pilihannya banyak sekali. Nah, kalau Bapak Ibu ingin merapihkan file yang sudah ada, itu berarti Bapak Ibu membuat folder. Kita buat folder ya. Semuanya diklik semuanya, buat folder. Kita namai uji coba. Atau bebas namanya apa. Oke. Setelah itu klik buat. Nah, nanti munculnya akan kelihatan. Nah, ini folder yang kita buat itu munculnya di sini Bapak Ibu. Nah, muncul di masing-masing. Setelah itu, kalau ini sudah, nah misalkan file kita mau kita masukkan ke uji coba. Nah, tinggal di drag. Nah, ini ada saya yang belum ada folder ya. Nah, ini tinggal diklik. Maaf. Nah, ini tinggal di drag. Nah, klik di laptop Bapak Ibu masing-masing, klik tangan kiri yang dibuat mouse-nya itu loh. Nah, di drag dimasukkan ke sini, ke yang tadi, yang buat folder tadi. Nah, sudah otomatis masuk. Nah, seperti itu kalau memindahkan. Oke. Kalau kecepatan boleh raise hand Bapak Ibu ya, biar saya tahu. Terus yang kedua yaitu
kita mengupload atau memindahkan file dari laptop kita. Caranya, misalkan tadi di uji coba ini kan saya bikin foldernya uji coba, itu diklik Bapak Ibu. Nah, setelah diklik, klik plus, tanda plus. Setelah itu pilih kalau berupa folder, itu berarti kliknya yang upload folder. Kalau berupa file, berarti upload file. Nah, sekarang kita contohkan yang upload file. Nah, kita cari. Nah, ini langsung otomatis dialihkan ke PC kita gitu, ke penyimpanan. Kita klik. Lalu klik filenya, kemudian open. Nah, ini sudah masuk ke drive kita. Nah, sudah masuk ke folder di drive kita. Seperti itu. Kalau kita mau memasukkan folder, nginput folder, sama plus, lalu upload folder. Kita cari yang ada foldernya. Nah, ini misalkan contohnya ini ya. Biar nggak banyak-banyak. Ini langsung di-upload. Seperti itu. Nah, ini pasti ada pemberitahuan upload 40 file. Jadi di folder itu ada 40 file. Jadi tinggal upload aja. Enaknya itu. Kalau kita menggunakan laptop itu bisa upload file. Tapi kalau menggunakan HP itu nggak bisa. Bisanya file, berupa file, bukan folder. Bisa folder, tapi harus diekstrak dulu menjadi zip. Itu baru bisa folder. Seperti itu Bapak Ibu. Terus sekarang itu folder sudah, cara upload sudah, cara memindahkan sudah. Sekarang misalkan kita membuat tulisan, tugas atau apapun, nah itu tinggal di sini. Nah, lalu Google Dokumen, misalkan kita membuat tulisan apapun, membuat cerita, membuat contoh surat, membuat tulisan apapun, contohnya. Bu Ika. Oke. Nah, cara menyimpannya ini sudah tersimpan otomatis, jadi kita tidak usah save nggak usah. Jadi kalau enaknya menggunakan Google Dokumen, jadi menggunakan dokumen itu sudah tidak usah menyimpan, ngasih nama. Nah, untuk memberi nama itu tinggal klik ini Bapak Ibu. Nah, yang ini nih, yang atas, yang ada tulisan dokumen tanpa judul. Nah, itu yang di atas, kelihatan ya Bapak Ibu ya. Itu tinggal dikasih judul. Nah, itu udah otomatis judulnya. Kalau Bapak Ibu nggak ingin judul yang seperti ini, misalkan judulnya coba-coba atau apa, boleh tinggal diganti di sananya. Udah otomatis. Nah, kalau misalkan ini kan tadi filenya itu berada di uji coba. Nah, kalau mau memindahkannya jangan di uji coba nih, misalkan mau di folder apa gitu. Itu boleh di sini dikliknya. Yang ada tanda buku itu diklik. Nah, nanti akan diarahkan. Mau dipindah kemana folder itu. Gitu. Seperti itu Bapak Ibu. Tinggal diklik langsung pindah. Mau di quiz, boleh di quiz di sini. Nah, berarti nanti saya file coba-coba itu ada di folder SS quiz gitu. Lalu klik pindahkan. Nah, otomatis sudah tersimpan ada notif seperti ini. Kalau nggak jadi berarti urungkan, kalau iya berarti otomatis. Kalau urungkan berarti dibatalkan, berarti folder itu tetap ada di uji coba tadi. Seperti itu Bapak Ibu. Sama menggunakan misalkan Google Slide juga sama. Kalau kita menggunakan Google Slide baru, misalkan membuat Google Slide baru. Nah,
Kembali lagi ditutup aja, langsung tanda ini plus. Pokoknya semuanya intinya itu di drive dan tanda plus. Nah, tadi Google Dokumen udah, sekarang kita bikin Google Spreadsheet. Itu tinggal klik aja. Nah, ini kita ketik bebas apa itu ini di Excel ya, ini sama dengan Excel kalau di Microsoft di laptop. Oke. Seperti itu sudah otomatis tersimpan. Belum dikasih judul, kita kasih judul, klik yang ini. Bapak Ibu boleh praktek ya barengan. Misalkan penilaian siswa nanti bisa bikinnya di sini. Judul misalkan judulnya ini. Bahasa siapa? Nanti bisa dihapus Bapak Ibu, jangan khawatir. Oke. Sudah ya, seperti itu. Terus kita membuat yang Google Slide. Nah, ini yang menarik, yang sekarang lagi booming. Kalau lagi presentasi, kita harus menggunakan Google. Kita harus menggunakan slide ini gitu ya. Enak kalau presentasi kita menggunakan Google Slide ini, tinggal baca aja. Nah, ini enaknya bedanya dengan PowerPoint biasa. Kalau PowerPoint biasa itu tidak ada akses seperti ini Bapak Ibu, tidak ada ini tanda ini. Nah, pelajari atau expose atau apa sih? Nah, itu ada di sini kan beda-beda ya di setiap laptop. Kadang ada tulisannya pakai bahasa Inggris, bahasa Cina. Itu ada. Nah, di sini explore, ada yang explore, ada ini. Nah, enaknya itu sudah otomatis nanti Bapak Ibu itu ini ditata gitu. Kata-katanya apapun bisa dimasukkan di sini. Contoh. Kita membuat tentang mapel matematika ya. Akan. Nah, Bapak Ibu. Nah, ini bisa dicek di sini, dipelajari ini. Nah, itu sudah otomatis bentuk-bentuknya itu sudah disiapkan di sini. Tinggal kita klik aja, tata letaknya sudah dirapikan. Misalkan saya suka yang ini. Nah, enaknya itu. Kalau mau mengganti background juga bisa di sini. Ini tinggal warnanya atau pilih gambar. Kalau Bapak Ibu ingin menampilkan fotonya, tinggal di-share di situ aja gitu. Jadi mudah banget kalau kita misalkan membuat sertifikat, membuat PPT itu dalam hitungan tidak sampai 1 jam gitu. Asalkan materinya itu sudah disiapkan gitu, sudah ada malnya jadi gitu. Seperti itu Bapak Ibu. Terus kalau Google Form, oke kita tutup dulu. Sama untuk Google Form, Bapak Ibu sudah biasa ya Google Form-nya ini. Nah, ini sama aja. Dari template, dari kuis kosong, dari ini sama Google Slide tadi juga gitu. Ada template, ada kalau template seperti ini. Enaknya template itu sudah disiapkan sama pemerintah. Jadi tinggal kita mau pakai. Gitu aja. Nah, ini nah di sini ini ada sertifikat siswa. Tinggal klik aja. Tinggal diganti namanya siswa. Tuh, nama siswanya apa sudah disiapkan di sini. Tinggal ini logonya diganti LH, namanya siapa, ini kriterianya apa. Kalau ingin ditambahkan gambar, tinggal sisipkan di sini. Nih, ada disisipkan. Sisipkan gambar. Nah, sisipkan gambar, misalkan di sini sisipkan gambarnya dari upload, dari komputer, atau dari drive, ini ada semuanya. Kalau saya lebih suka dari internet langsung. Dan tidak buka tab baru. Ada di sini Bapak Ibu. Nah, ini ada di samping kanan nih. Ada tulisan Google.
Nah, itu tinggal diklik di sini. Misalkan saya ingin gambar buku gitu ya. Karena lomba literasi gitu. Jadi tinggal diklik aja. Enter. Nah, ini langsung bisa masuk di sini. Nah, karena juara literasi gitu, nanti akan lalu diklik sisipkan yang bawah. Nah, sudah masuk gambarnya. Tinggal diatur-atur saja. Nah, ini tinggal diletakkannya di mana Bapak Ibu terserah ya, bebas. Di belakangnya, di sampingnya, di bawahnya, atau apa. Ini mah contoh aja. Bu Ika, Seperti ini Bapak Ibu Bu Ika, ya. suara saya terdengar nggak? Tata letaknya tinggal di sini. Nah, ini kekurangannya kalau menggunakan ini kadang muncul di sini, kadang butuh waktu, soalnya kan ini online ya, PPT online, jadi butuh sinkronisasinya lama. Oke, seperti itu Bapak Ibu ya contohnya. Kalau ganti background tinggal ini mah dieksplor diri kita masing-masing gitu. Mau di backgroundin gimana itu ada di sini. Sudah lengkap di sini, dipelajari di ini sudah lengkap semuanya. Mungkin itu Bapak Ibu yang saya ini kan di Google Drive. Mungkin dari Pak Didik bisa menambahkan. Terima kasih. Ada yang mau bertanya dulu, Bu? Saya. Mangga tadi Bu Linda ya, yang kemudian juga Bu Upi tadi beberapa kali. Mangga Bu, silakan. Tinggalan materi yang baru kan. Kalau yang saya sih tadi klik apa yang titik 9-nya itu nggak bisa diklik, mungkin trouble laptopnya ini mungkin Pak. Tapi ya, tidak bisa login Bu. Kenapa? Sudah bisa login. Emailnya mah udah ya? Ya sudah login ya. Oh, iya, cuma ini kayaknya sih laptopnya. Cuma ini emang ini ya enaknya sih praktek itu langsung yang kalau nggak online, kalau online itu susah ngikutinnya. Iya, sebetulnya untuk satu sesi itu kan 4 jam Bu ininya. Iya. Atau misalnya ketika online itu cuma satu materi aja, membuat satu aja gitu. Betul. Nah, itu mungkin bisa kalau semua fitur dibahas kayaknya. Kalau semua fitur kayaknya jadi rada lola gitu. Betul. Karena memang bawaannya dari materi yang sesungguhnya dari Revo itu untuk satu sesi materi yang terdiri dari ada 4 materi, biasanya ada 4 optimalisasi fitur ya, itu 4 jam. Iya, dan ada tugas mandiri untuk mengerjakan gitu. Ada tugas mandiri mengerjakan di rumah gitu, jadi nanti bisa diulang lagi rekamannya. Menjelaskannya, jadi sepertinya nanti teman-teman itu kan ini sesuatu yang masih harus diraba gitu ya. Jadi sepertinya memang butuh langsung praktek gitu. Jadi memang harus rada pelan-pelan gitu. Terus terang saya tuh ketinggalan tadi tuh yang sertifikat itu tuh ada di mana gitu. Nah terus tadi berkaitan dengan yang tadi Pak Dik dikatakan memang harus berapa hari ya. Kalau sekarang yang memungkinkan sampai jam 3, apa lebih urgennya yang dulu gitu atau gimana? Saya mah terserah aja Bu, mau yang mana dulu dari sekolah, mau yang mana dulu yang lebih prioritas. Yang utama kalau saya menurut saya itu yang drive itu dulu. Soalnya pusatnya itu di drive. Oh iya. Berarti semuanya masuk ke drive ya Bu ya? Kedengar, semua Bu? yang kita Cek Bubi, terdengar suara saya? Kedengar Bu? Ya. Bu Ika? Ya, berarti semua yang kita buat itu otomatis masuk ke drive ya, tidak usah ada simpan-simpanan gitunya. Udah otomatis aja ya. Betul. Iya, betul. Jadi udah otomatis ke drive kita. Dan drive-nya tanpa baras ya?
Betul. Woi Kak, Betul, intinya ya, ya Pak Tatang. Bu Upi sudah? Sudah, Bu. Oke. Nuhun. Sami-sami. Mangga Pak Tatang. ya ini saya tanyakan kalau yang drive saya itu kapasitasnya 15 giga ya. Itu saya Itu berarti sudah habis, sudah full. iya Pak Tatang. Makanya tadi yang diutarakan Pak Dik, berarti kalau 15 giga itu berarti Pak Tatang masih menggunakan akun Gmail biasa. Iya. Bukan belajar. Nah, itu biar mensiasati penuhnya jangan dihapus dulu, Pak. Jadi folder itu Bapak download lewat laptop ya, lebih aman itu pakai laptop. Jadi di-download di laptop, lalu di-upload ke ke drive yang belajar ID. Seperti itu. Oh, untuk caranya? Ini kan bisa cara langsung, Pak. Hah? Oke. Saya juga belajar ID-nya belum punya nih, belum berhasil. Gimana? Pak Tatang juga sama? Gimana caranya, Dik? Ya, saya juga belajar ID-nya belum. Bisa cara langsung. Saya malah hapusan ini. Caranya begini. Jawab dulu punya Pak Tatang dulu ya. Jadi Mangga Pak Didi. apa yang dialami Bu Witri dulu ketika kapasitas penyimpanan drive-nya sudah berlebih, akhirnya kan harus berbayar Bu Witri ya. Nah, ini insya Allah bisa kita optimalkan, kita bisa optimalkan di akun yang diberikan pemerintah ini dengan Google Workspace-nya. Jadi cara kita untuk memindahkan, biarlah nanti drive yang sudah penuh itu biar kita tidak gunakan lagi, tetapi data-datanya masih bisa kita ambil, kita simpan ke drive yang baru yang kita miliki yang dari pemerintah yang belajar ID. Caranya tadi malah udah dihapusin. Oh, sudah dihapusin. Caranya ada beberapa, gampang, tapi kita tinggal masuk ke drive. Ya. Oke. Mohon. Terus ya? Caranya gampang sebetulnya. Caranya kita masuk ke drive tadi ya, drive yang dimana Bapak menyimpan. Berarti yang masih menggunakan email biasa ya. Iya, betul. Nah, kemudian diklik filenya, Pak. Iya. Di drive tersebut. Sebentar, saya harus coba masuk dulu dengan email yang lain ya, supaya bisa dipresentasikan. Ini kan saya pakai yang akun belajar ID. Saya misalkan mau ini Pak Tatang, sama ya tampilannya? Iya, saya yang akun Gmail biasa. Ya, saya akan beralih coba. Nah, ini Pak, nah misalkan seperti ini, sudah sambil seperti ini, mau beralih akun itu tinggal klik yang ini Pak, profil. Nah, sudah? Nah, itu mau email yang mana yang mau Bapak ambil filenya? Nah, itu tinggal diklik aja. Iya, terus? Tampilannya di sana Pak Tatang. Boleh share screen? Sebentar, saya ini kan dulu. Ini Gmail biasa ya? Iya, Gmail biasa. Itu masuknya ke situ. Coba. Saya stop share screen dulu. Silakan Pak Tatang, boleh share screen? Saya sambil di laptop, Bu. Silakan. Nggak apa-apa, di laptop kan Pak Tatang bisa lihat. Laptopnya kameranya nggak bisa, Bu. Ini di HP sambil. Nggak apa-apa, nggak usah pakai kamera. Kan tidak pakai kamera, jadi udah otomatis ya. Udah di laptop ya, terus. Tampilannya bagaimana? Nih wajah aja yang kelihatan. Oke. Maafin. Oke. Ulangi lagi, biar lebih jelas. Klik tanda titik 9. Iya. Kita masuk ke email kita. Terus ya. drive. Udah. Ya.
Terus cari file yang mau kita pindahkan di drive saya. Iya. Oke. Bentar, masih loading. Nah, bentar. Nah, ini. File atau klik. folder? Kalau Bapak mau memindahkan file atau folder? Kalau mau Folder aja memindahkan semua satu folder gitu. Kalau memindahkan satu folder itu akan butuh waktu yang lama, Pak, tergantung koneksinya nanti. Dan Oh iya berat iya tuh. Satu waktunya. file aja ya. Saya coba video satu ya. Sama aja, Pak. Memindahkan mah sama aja, folder file mah sama. Kalau buat contoh nggak apa-apa ya, file dulu ya. Iya, siap. Oke, kita klik kanan. Ya. Seperti ini. Ya. Kalau muncul ini, pindahkan kemana? Gini, kalau pindahkan ke nah, kalau pindahkan ke itu adalah memindahkan dari file dari folder satu ke folder yang lain, tapi masih di akun yang sama. Ya. Nah, itu. Kalau tambahkan pintasan ke drive, nah itu yang nanti memindahkan dari akun satu ke akun yang lain. Oh ya. Nah, itu. Misalkan Pak Tatang memindahkan folder atau file dari yang Gmail biasa ke akun Belajar ID, berarti nanti ke sini larinya. Ya, lanjut. Nah, kemudian klik. itu mengirim juga, misalkan kalau kita mengirim mau ke Word atau mengirim ke WA atau apapun, nah itu ke buat salinan. Yang ini nih, yang di bawah. Nah, ini ada buat salinan. Buat, ya. Itu kalau kita secara otomatis ngirimnya ke siswa gitu, seperti itu. Bisa Pak? Nah ini ya. Biar download. Nah ini kalau mendownloadnya di sini. Nah di sini folder itu. Ya. Biar itu untuk menambahkan ruang tadi kan udah penuh nih yang drive saya, itu gimana? Menambahkan ruang. Oke, sekarang biar enak itu Pak Tatang silahkan masuk di sini pakai yang Belajar ID biar langsung. Caranya dari mana? Caranya dari sini Pak Tatang. Buka tab baru. Nah, yang di atas, sebentar. Ya, plus. Di atas plus. Nah, ini. Bentar, kemudian tanda plus ini Pak. Maaf, tanda ini foto profil kita. Nah. Oh iya, profil ya. Nah, langsung itu kan ada tuh. Ada akun Belajar ID yang ini yang sekarang saya gunakan kan akun Belajar ID itu ada tulisannya. Nah, kalau mau pindah tinggal diklik aja, pindah kemana gitu. Oh. Kalau saya kan baru satu nih. Tambah akun lain. Nah, tambah another akun. Nah, tambah akun lain. Itu diklik. Oh, perbarui diganti ininya ya. Nah, seperti itu Pak Tatang. Oke, sebentar ya. Oke. Oke. Bu Ika, iya, tapi kenapa yang di drive saya mah cuman ada drive saya aja, nggak ada drive bersama? Itu fungsinya untuk apa? Tampilannya Bu Entin masuknya pakai Belajar ID atau tidak? Oh tidak, ini akun saya kayaknya. Betul Bu. Jadi drive bersama itu adanya pakai Belajar ID. Itu yang drive. Oh gitu. Betul. Caranya gimana Bu Ika? Caranya apa? Kalau ke akun ID kan tadi ke profile ya. Sekarang pindah akun aja Bapak. Kita semuanya pindah akun. Yang belum ke Belajar ID boleh pindah akun. Gimana caranya Bu? Saya juga belum punya. Oke, caranya gini Pak. Klik foto profil. Nih. Klik. Nah, kalau itu belum ada Belajar ID tambah. Nah, ini ada tulisan yang tambah ini. Tambahkan.
Ya, tambahkan. Ya. Saya juga tambahkan. Nah, Tambahkan mau akun lain. Nah, ini use another account. Nah, ini diklik. Belum. Nah, ini masukkan email belajar ID-nya di sini. Sebentar. Loading kene. Baik. Nah, itu atuh ngomongna. Aduh. Yang jauh-jauh. Kalau sudah, klik next. Aduh, loading ya. Oh, iya. Panggil Bapak Ibu yang belum ke belajar ID boleh pindah. Ya, betul. Tambahkan akunnya ya. Ya. Udah tambah berikutnya. Ya, akunnya naik. namanya apa? Akunnya apa? Saya ulangi lagi ya, Pak. Yang pertama. Nah, saya ulangi lagi dari awal, cara pindah akun. Oke, tampilannya seperti ini, klik foto profil. Ya, ada. Oke, diklik, lalu klik yang ini tanda plus, orang tanda plus itu, another. Nah, kalau sudah tampilan seperti ini, bisa masuk, klik yang use. Nah, use another. Itu diklik, silahkan Bapak Ibu masukkan email belajar ID-nya di sini. Apa emailnya saya kurang lupa, nggak tahu. Email sendiri Pak Soleh. Oh, email sendiri. Kirim sama Pak Dito waktu itu lewat email masing-masing. Kalau email Pak Soleh udah nge-share Pak Soleh di grup kelas 5. Dika, Bu. Ya, email yang kemarin yang di akun ID yang Pak siapa namanya? Pak Tito itu alamatnya dari situ. Oh. Ada. Harus lihat dulu. Lupa sandi gimana lupa sandi? Bu. Nah, kalau lupa password gimana, Bu? Nah, kalau lupa password ini yang bisa merubah passwordnya itu adalah OPS atau admin sekolah. Bagi teman-teman yang belum mungkin ya ada yang belum aktivasi, itu masih bisa aktivasi karena tadi kan saya waktu itu memang belum ikut aktivasi ya karena TTQ begitu. Nah, akhirnya tadi mencoba tadi pagi itu bisa alhamdulillah pakai tutorial yang dari Bu Ika. Oh, alhamdulillah berarti bisa ya. Bisa. Jadi harus melihat dulu email yang dikirimkan oleh Pak Tito waktu itu ya. Jadi silakan lihat dulu emailnya. Nanti lihat yang nomor 2. Yang nomor 2 di situ kan ada akunnya ya. Nah, silakan itu dimasukkan ke username-nya. Oke. Berarti kuncinya harus lihat yang dikirim Pak Tito itu ya kuncinya. Iya. Ya, lihat dari yang Pak kirimkan. Betul. Carinya rada yang hari cari dulu berarti. Mangga Pak Tatang. Sesuai yang sebelumnya pernah saya ajukan waktu itu ke Bu Enti ya. Kalau pelatihan online kan kita tidak bisa memastikan siapa yang berhasil, siapa yang tidak, terus hasilnya juga merata atau tidak, terus seperti inilah akhirnya gitu. Karena kan kita seolah si finishing nanti kurang ini gitu, kurang sesuai harapan gitu. Akhirnya ragu nanti saya ke mampu atau ente gitu. Malah khawatir lagi Bu. Nanti aja bertanya kepada yang lain gitu. Ternyata yang lain ini punya pemikiran sama, bertanya pada yang lain gitu. Pada akhirnya tetap aja bermuara ke Bu Ika dan adik-adik lagi gitu. Kalau sebagai beda, tapi kalau dengan pelatihan yang offline kita jadwalkan misal per pekan. Nah, bisa kelihatan bisa atau tidaknya. Sebenarnya kalau semacam ini terus akhirnya kan hambatannya beda-beda gitu. Akhirnya kan malah bingung dilanjutkan juga gitu. Gitu Bu, asalnya jadi rada membingungkan gitulah. Seperti yang kemarin pelatihan bagi saya yang sebelumnya Pak Agung itu jadi tidak ngena gitu karena kita tidak tahu keberhasilan kita dan pelatihnya juga tidak melihat kita itu berhasil atau tidak gitu. Iya. Tapi kita tidak punya pilihan lain ya Pak Tatang karena kita memang tidak bisa berkumpul di sekolah. Jadi memang kita mencari cara biar ada inilah nggak blank teing gitu tadinya. Ya kalau sekarang mah Bu lanjut aja, maksudnya nanti mungkin ke depan harus diagendakan ulang pemantapan kita sampai di mana sih kemampuan yang hasil gitu Bu. Nah sekarang mungkin yang lebih urgen yang akan segera kita pakai menurut Bapak Ibu lebih kemana? Apakah lebih ke pembuatan GCR atau
pengaktifan akun. Bu Upi, Ya, Bu Eli. kalau dari saya memang pertama itu harus akun dulu. Ya, kalau akunnya ingin yang unlimited ya memang harus pakai Belajar ID. Nah, kalau ternyata belum diaktifasi kan memang sulit ya. Jadi yang kedua, kita kan mau menggunakan GCR. Nah, berarti pilihannya kalau yang belum mengaktifkan akun ID, jadi pakai yang Gmail biasa. Nah, kalau yang sudah mengaktifasi, berarti bisa Pakai lanjut akun mungkin ID ya? sekarang. Ya, akun ID bisa lanjut yang sekarang. Kita bikin Google Classroom yang unlimited begitu ya. Nah, kemudian yang ketiganya, kita mengefektifkan Google Meet-nya gitu, karena gitu. 3 itu aja dulu, memungkinkan tidak gitu. Ya. Mohon Oke, maaf, gini ada aja. sedikit catatan Bu, tapi apa yang disampaikan Bu Eli. Ya, Bu, Pak. Ya, yang disampaikan Bu Eli ada satu catatan. Untuk guru yang tergabung dalam satu level, terutama para wali kelas, karena kemarin kan disepakati bahwa kelas itu dibuatkan oleh hanya ada satu Google Classroom kan? Betul, itu Pak. yang ada di jika dibuat Google Classroom-nya menggunakan akun Gmail biasa, maka guru yang satu level yang mengajar di situ yang menggunakan ID Google Belajar.id itu nggak bisa masuk. Contoh sederhana, waktu itu saya mau masuk ke kelasnya Pak Momon dengan menggunakan Google Belajar.id, tapi ternyata saya tidak bisa masuk karena Pak Momon menggunakan akun belajar biasa di Google Classroom-nya. Bukan Pak Momon mungkin. Enggak, ini saya Pak contoh itu. untuk yang Pak Momon. Pak itu Pak almarhum. siapa? Bukan Pak Momon, siapa? Siapa namanya ini? teh? Pak Opan. Eta. Pak Momon udah meninggal. Salah, bukan nama. Ya, innalillahi. Nah, itu saya tidak bisa masuk. Jadi, yang hanya bisa masuk itu adalah kalau terbalik. Kalau yang akun Belajar ID yang bikin, bikin Google Classroom-nya, kemudian yang Google biasa, email biasa itu bisa masuk, bisa ikut ke dalam. Jadi kalau dalam satu level, nanti akan kerepotan apabila ada yang berbeda. Maksudnya saya kan udah punya Misalnya kalau di kelas atas karena dia menggunakan mata pelajaran dan terbagi oleh wali kelas menjadi berbagi. Misalnya kemarin di kelas 5 yang lalu Bu Rina mengajar matematika. Bu Itri di mute, Bu Itri. IPA. Jika saya menggunakan Google Belajar ID, kemudian Bu Rina tidak, saya tidak bisa masuk ke kelasnya Bu Rina. Tetapi Bu Rina bisa masuk ke kelas saya. Nah, buat nanti dia terhambat. Maka saya pikir lebih baik sekarang dituntaskan dulu bagi bapak-bapak, ibu-ibu, karena semua kan sudah mendapatkan akun dari Pak Tito ya. Ada yang masih lupa? Nah, itu masalahnya, Pak. Ya, saya coba sharekan ya ininya sebuah ininya yang dari Pak Tito itu. Ya, mangga, saya kayak lupa lagi deh Pak Tito belum ini. Kan Pak Tito itu waktu itu pernah membagikan sebuah lembaran ya, bentuk blog, bentuk ini. Sudah ada empat akun kan yang diberikan oleh Pak Tito kepada kita waktu itu. Ada program GTK Kemendikbud ya, kemudian Belajar ID, ada Dapodik Pusat, ada Dapodik Kota Bandung dengan username dan passwordnya semua. Nah, yang Belajar ID itu semua sudah dapat dengan passwordnya masing-masing. Dan itu bisa segera diaktifasi
mumpung tadi ternyata masih punya kesempatan untuk diaktifkan gitu. Jadi kalau tadi Pak Soleh masih belum, tolong segera diaktifasi karena nanti jika satu saja dalam satu level tidak menggunakan itu tidak sama gitu, nanti akan kesulitan dalam proses pembelajarannya. Tapi lebih baik kalau begitu kembali ke basic aja semua, dengan resiko ya berarti penyimpanan drive-nya menjadi sangat terbatas kembali. Pak Dik-Dik. Ya. Jadi maksudnya kalau misalnya buat GCR-nya akun biasa, akun ID nggak bisa masuk ya? Gitu ya? Iya, betul. Kalau yang membuatnya betul. akun ID, yang biasa bisa masuk. Betul. Jadi misalnya guru mata pelajaran gitu ya, guru mata pelajaran kan tidak membuat kelas. Dia masuk menggunakan akun biasa bisa. Berarti wali kelas ya yang wajib ya? Terutama, betul. Kalau mau memanfaatkan tadi drive-nya yang tak terbatas. Oke. Saya nggak bisa membuka kiriman Pak Tito, nggak bisa dibuka. Saya izin cek dulu ya. Masing-masing yang dikirim Pak Tito ya atau gimana? Saya tidak ketemu di email. Iya, Pak Soleh. Untuk yang sudah diganti passwordnya, karena kan kita semua muaranya itu ada di admin. Adminnya itu adalah operator sekolah dan kepala sekolah. Jadi kepala sekolah bisa membuka email ID-nya dan juga atau operator sekolah bisa membuka dan kemudian bisa melakukan reset password. Oh, jadi bisa ya Pak ya kalau misalnya lupa gitu passwordnya? Ya, semuanya kan ada di sana. Operator sekolah, adminnya ada dua. Adminnya itu operator sekolah dengan kepala sekolah. Bahkan dia juga bisa mengatur lalu lintas aplikasi yang digunakan. Ya. Mana yang dihalalkan, mana yang diharamkan. Alhamdulillah saya ketemu nih. Alhamdulillah. Yang nomor 2 itu ya, belajar ID itu ya? Ya nomor 2. Betul, nomor 2. Terus gimana lagi ini? Ada username, ada password. Silakan diaktifasi. Oh. Jadi Mas. Ibu semuanya masuk ke sini semuanya, ke halaman ini semuanya. Sudah? Sudah, Bu. Oke. Kalau sudah, klik tanda yang ini. Diklik. Lalu milih yang Google Classroom, yang Classroom, yang ini. Kita klik. Sudah? Mas semuanya? Kalau sudah, bikin kelas baru, caranya diklik tanda plus. Itu diklik. Sudah? Bapak Ibu sudah sampai ke sini? Ke halaman ini? Ya, udah. Ya, Bu, udah. Udah. Di situ ada dua pilihan, gabung ke kelas atau buat kelas. Kalau Bapak Ibu silakan sekarang klik yang buat kelas. Yang kelas ini. Karena saya sudah bikin kelas nih. Kak Didik juga udah bikin kelas. Nah, ini berarti klik yang buat kelas. Silakan Bapak Ibu klik. Atau saya praktek juga nggak apa-apa lah. Terlalu cepet, Bu Ika. Terlalu cepat, berarti saya batalkan dulu. Ulangi. Saya ulangi lagi, Buntin ya, dari awal. Nah. Bu. Oke, Bapak Ibu bisa masuk ke sini, ke halaman ini, Buntin. Kelihatan, Buntin? Bu Ika. Ya. Mengingatkan aja mungkin buat Bapak Ibu guru ya, jangan lupa akunnya dipastikan sedang di akun ID. Nah, untuk mengetahui itu akun belajar ID atau bukan, bisa diklik
Bapak Ibu, foto profilnya. Di situ kelihatan kan? Nah, kelihatan emailnya termasuk Belajar ID atau bukan itu kelihatan. Diklik foto profilnya. Jangan sampai diklik, tapi diarahkan begitu aja kursornya. Kelihatan di situ. Coba diklik semuanya Bapak Ibu. Itu Belajar ID atau bukan? Iya, sudah Bu. Belajar ID. Oke, saya mau bukan. Kalau bukan juga nggak apa-apa Pak Tatang, bisa kok. Bisa. Cuma tidak usah dimasukkan siswa atau tugas-tugasnya. Sudah? Sudah Bapak Ibu? Saya mah sudah, Bu. Sudah, Bu. Kalau sudah, klik tanda 9, Bu Entin. Yang klik titik 9 ini, diklik. Nah, nanti akan muncul seperti ini tampilannya. Lalu pilih yang classroom. Ya udah. Oke. Odi. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Mungkin di Bapak Ibu semuanya masih kosong karena belum membuat. Kalau yang belum membuat, saya ini sudah ada beberapa gitu. Ini bebas mau bikin berapapun kelasnya itu bebas gitu. Ada semuanya. Bisa gitu. Kan unlimited. Terus cara membuatnya klik tanda plus yang di sebelahnya titik 9. Nah, yang ini. Sudah? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah kita klik. Ya, ketinggalan nyusul aja ya. Nah, itu diklik, pilihannya ada 2. Ada gabung ke kelas, kalau kita mau gabung. Ini guru mapel ya. Guru mapel kayak saya, guru mapel matematika, saya gabung ke kelasnya Pak Didik. Nah, itu berarti klik yang gabung. Kalau mau buat kelas, berarti klik yang buat kelas. Berarti buat kelas di sini. Yang diklik. Sudah buat kelasnya? Sudah, Bu. Oke, saya buat kelas. Nah, ini saya buat kelas. Silakan diisi kelasnya kelas berapa. Kelas 1, kelas 2, kelas berapa, kelas berapa, di nama kelas. Kalau yang gabung gimana? Ika, Bu Ika kan saya tampilannya beda ya. Ini mah menggunakan classroom di sekolah dengan siswa. Jadi bukan yang kayak Bu Ika gitu. Itu Bu Entin Belajar ID atau bukan? Oh, Belajar ID. Coba kalau pribadi beda tampilannya, Bu. Oh, coba yang pribadi Pak Tatang pakai yang pribadi? Iya, tempelannya beda. Coba Pak Tatang share screen. Nggak bisa, Bu. Nggak bisa. Kenapa Pak Tatang? Atau Bu Entin aja share screen. Saya tutup dulu share screen saya. Nggak, karena yang saya kan satu pakai HP, satu pakai laptop. Ya nggak apa-apa Pak, masuk aja. Jadi masuknya lewat laptop itu, langsung cari yang titik 9, yang Google, yang ini, Google Meet. Ini, Pak Tatang, caranya. Nah, titik 9, ini cari yang Gmeet. Oh, saya. Coba tuh. Ada di ini, pantesan di Google Chrome. Udah? Sudah belum? Sudah? Mau dilanjut? Saya mah sudah, Bu. Oke. Mau dilanjut atau gimana, nunggu teman-teman yang lain? Kalau menurut saya sih lebih baik kita menjelaskan dulu saja, paling nanti yang belum dituliskan aja step-stepnya mungkin seperti itu. Saya mau proses begitu, ini ya. dulu, Belajar ID belum. Nah. Oke, cara membuat kelasnya saya ulangi lagi ya Pak Bu, sebentar.
Oke, kita masuk. Nah, seperti ini cara membuat kelasnya. Klik tanda titik 9. Titik 9. Nah, kalau mau membuat kelas berarti classroom ini yang diklik. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Kalau sudah klik tanda titik, tanda plus. Buat kelas. Silakan Bapak Ibu yang menggunakan akun Belajar ID untuk membuat kelas. Nanti tampilannya Oke, ditulis nama kelasnya apa, bagiannya itu kalau saya kan kelas Abu Bakar atau apa, nah itu mah nggak penting sebenarnya, yang penting itu tampilan utamanya ini kelasnya kelas berapa, gitu. Itu aja, ini mah nggak penting. Lalu kalau sudah klik buat, yang ini. Coba saya mau coba ya, saya bikin kelas ini. Ini saya bikin kelas ini. Langsung klik buat. Nih. Kalau sudah seperti ini, kita tunggu dulu Bapak Ibu ya. Nah, akan menuju seperti ini Bapak Ibu. Nah, bedanya dengan email biasa, kalau di pakai Belajar ID itu ada ini. Ada limit. Nah, ini sudah otomatis, kita nggak usah bikin buat link baru atau apapun, itu sudah tersinkronis di sini. Nah, ini yang membedakan. Ini tinggal di copy aja buat linknya. Misalkan seperti ini, kalau kita mau membuat atau melaksanakan meeting itu di sini. Tinggal salin meet-nya ini. Nah, Bu Ika. Yang itu. Ya, Bu Ika, maaf tertinggal barusan. Ya. Ini apa? Ya, dari mana? Kebetulan ini laptopnya pakai bahasa Inggris, Bu Ika. Oh iya. Jadi yang gimana? Ketika membuat kelas, create kelas gitu ya. Nah, di situ kan kelas name. Misalkan saya kelas 1B misalnya. Betul. Terus bawahnya tuh section, itu tulisnya apa ya? Itu adalah bagiannya Bu. Misalkan Yuli mengajar apa? Oh, PAI. Nah, itu nggak apa-apa. PAI. Oh, berarti PAI ya. Nah, itu mah cuma buat penampilan di sini. Nah, kalau yang subjek? Subjeknya selain PAI, misalkan nama kelasnya itu, kalau saya kelas Ajib, misalkan gitu. Nah, itu apa ya, misalnya keren gitu misalnya ya. Seperti itu. Oh iya, room apa room? SD mana? Apa? Bebas, Yuli. Itu mah penamaan. Oh, bebas. Oh iya. Penamaan ini aja ya. Oh ya, baik. Ya, lanjut Rika. Klik yang buat, Bu. Ya. Sudah? Kalau sudah nanti sudah tampilan seperti ini. Oke, siap. Ya, udah. Ini nanti akan diarahkan seperti ini. Sudah beres bikinnya. Nah, sekarang cara ini mah ada teknis ya. Teknis pembuatannya aja. Kalau pengelompokan kelas menengah ya. Bu Ika. Ya. Bu Ika. Iya, Bu Rin. Boleh masuk bentar. Kan sebenarnya keluar ya yang tadi ditampilkan ada nama kelas. Nah, itu nama kelas, kemudian kode kelas ya. Terus kalau di bawah saya tuh cuman meet link, generate meet link. Nggak kayak Bu Ika ini link meet HTTPS ya. Nah, gini Bu, itu diklik Bu. Linknya Bu Lina itu diklik, yang tanda kayak Zoom kayak apa? Meet itu diklik. Klik aja Bu Lina. Oh, klik. Ya. Tadi saya ketinggalan yang itu. Terus di itunya apa? Go. Generate meet link. Ya, generate. Generate meet link ini pakai Inggris kan? Ya. Terus save ya? Save.
Save. Save atau copy? Kalau copy gini Bu, kalau copy berarti nanti yang di-share itu. Share. Ya, udah siap, sudah. Nuhun. Sudah muncul, mohon. Mangga, ada lagi? Bu Ika, Bu Ani? Bu Ika, Ya. kalau saya tadi tidak langsung di save, gimana? Nggak apa-apa? Nggak apa-apa, Bu Ani. Jadi nanti tinggal diklik aja di copy gitu. Nanti linknya tinggal di copy aja. Bisa Bu. Bu Ika, ya. Kalau link meet link yang ada di situ, apakah tiap kita Jimit itu linknya ini atau ganti-ganti? Bisa tetap kalau di kelas yang sama. Ya, non. Ya. Kalau yang enak mah, kalau yang enak itu kita ini aja Bu, udah mudah masuknya di sini. Nah, nanti yang setelah ini Bu, Jimit. Nah, ini masuk di sini yang enak. Oh iya. Mangga teraskan dulu Bu. Bupi? Ya, udah. Halo? Ya, Bu Ika. Cek. Saya nggak kedengeran, Bu Ika. Bupi ke mute. Ada suara Bu Upi. Ada kan? Ada Bu, ada. Ada. Halo. Ada dari tadi ya di Kebu Ika nggak nyambung Bu Upi mah. Di Cirian sih gak nama. Apa tatang mah? Bu Upi, tampilannya sudah sama ya berarti ya? Udah, saya mah udah sama. Cuma saya mah bahasa Inggris. Oh, sama Bu. Bahasa Inggris jadi rada roaming gitu. Kumaha ya menggantinya dengan bahasa Indonesia? Kalau Gmail pribadi itu tampilannya beda Bu. Yang saya. Halo Bu Ika. Sudah Bu? Udah. Nah, kok nggak ada suaranya? Bu Ika dengar suara saya? Dengeran Bu. Tapi saya bisa dengar suara Bu Upi. Kenalan nggak? Sama jelas Bu Upi kabdi Bu Upi mah di Cirian ke Bu Ika. Ya, halo. Bu, dengar suara saya? Kedengaran suara Bu Ika mah dari tadi juga. Bu Ika, ini biar pakai bahasa Indonesia apa yang diklik ya? Kursus dulu Bu Dina. Ya, pertanyaan yang sama mengalihkan bahas. Kalau sudah, klik tanda 9. Klik Google Meet. Klik Meet. Nah, tampilannya akan seperti ini. Nah, ini adalah yang diklik ini Bapak Ibu, rapat baru. Kalau kita mau meeting, langsung rapat baru yang diklik. Nah, ini akan muncul tanda seperti ini. Jadi ada buat rapat untuk nanti, membuat rapat untuk nanti, terus mulai rapat instan atau jadwal di Google Calendar. Ini sama kayak Zoom. Jadi kalau buat rapat untuk nanti itu di settingnya nanti jamnya berapa, jam berapa itu di sini. Tapi saya lebih suka yang ini, mulai rapat instan. Seperti itu, nanti akan diarahkan masuk. Saya tidak mengklik soalnya nanti akan double panggilan Bapak Ibu. Itu. Oke, nanti akan muncul tampilannya Google Meet seperti ini. Semoga bisa. Bu Ika. Ya. Kalau bikin apa yang instan teh apa barusan teh? Gimana Bu Ani? Bikin agenda Bu Iis. Yang itu instan tidaknya Bu. Maksudnya instan itu yaitu menggunakan rapatnya itu rapat secara langsung. Tapi kalau buat siswa mah susah ya kalau instan kayak gitu atau gimana? Tetap harus dijadwalkan ya? Mudah. Yang enak itu instan Bu.
Jadi anak-anak juga kalau yang instan dikasih tahu teh pas sebelum itu ya, misalkan Google Meet jam 8 gitu. Jadi dikasih tahunya jam berapa itu anak-anak kalau yang instan? Kalau yang instan tadi saya 30 menit itu sudah bisa Bu, atau misalkan 5 menit itu juga bisa, asalkan kita itu bisa loadingnya bisa cepet ya cepet. Terus share linknya gimana ke anak-anak? Nah ini tadi kan sudah ya rapat instan. Oh iya. Nanti akan muncul seperti ini Bu. Sudah? Coba Bapak Ibu semuanya membuka sama seperti saya. Kalau sudah, lalu bisa tambahkan orang, itu juga bisa, atau ke sini, ke copy. Nah, ini namanya copy. Nah, ini diklik. Nah, ini yang dibagikan, link rapat disalin. Lalu dibagikan ke WA atau kemanapun. Nah, di sini dibagikannya ke kelas atau kemanapun. Nah, sekarang Bapak Ibu praktekkan, sudah semuanya membuat. Silakan Bapak Ibu bisa mengirim pesan. Coba link itu kirim ke pesan, ke tanda ini yang sekarang. Coba biar bukti kalau sudah bisa gitu. Linknya yang di-share, Bu? Ya, linknya Bu yang di-share. Coba di chat. Biar bukti siapa yang sudah bisa membuat. Di-share kemana Bu Ita? Di-share di sini Bu Ani. Yang tanda ini kan sudah ada tuh. Nah, itu coba di-share di WA aja juga nggak apa-apa Bu. Di-share di grup FKGK. Biar tahu siapa yang sudah membuat. Saya share-nya ke anak sendiri. Ini aja Bu Rina nggak apa-apa di-share, dikopas lagi ke grup FKGK aja biar sayanya juga tahu siapa yang sudah bisa membuat. Ke FKG ya Bu ya? Ya, ke FKG aja. Sambil ngecek yang sudah bisa membuat link. Aduh, saya tertinggal. Di mana Bu Yuli tertinggalnya? Maaf, lagi ke air dulu barusan. Ya, mangga Bu Yuli. Mau yang mana? Nah, itu Bu Farida sudah nge-share juga di di FKGK aja Bapak Ibu. Di grup FKGK aja, nggak apa-apa. Nggak dikasih nama, nggak apa-apa ya. Bu, kan nanti dikirimnya kelihatan dari Bu Rina, dari Bu Eli gitu. Ya. Soalnya dikasih nama tuh Bu Ita, dikasih nama. Pak Tatang. Baiklah juga kasih nama Bu Rina. Nggak apa-apa, nggak dikasih nama. Yang paling atas ngirim dapat door prize, Bu. Mangga itu mah dari Hebat, sekolah. Sudah Bapak Ibu ya. Bu Ika, help me, gimana? Ya, boleh Bu. Aduh, Masya Allah. Tadi teh batas yang mau apa? Mau share apa Bu Ika? Bu Yuli. Dari rapat. Oke, rapat. Klik yang rapat Bu Yuli. Bentar. Klik rapat. Klik rapat. Rapat itu di Ada Bu? Bentar. Diklik yang titik 9 itu yang mana Bu Ika? Nah, oke, saya ulangi lagi ya Bapak Ibu. Ini saya matikan dulu. Maaf. Ya. Aku mama. Nanti dulu deh. Oke, saya ulangi lagi. Kalau kita mau membuat presentasi, berarti klik yang ini Bu Yuli, yang tanda plus. Sudah? Sudah Bu Yuli? Bentar dulu, tanda plus yang mana ya? Yang ini Bu Yuli. Yang ini nih. Oh, bentar. Nah, sampai tampilannya seperti ini. Oh, Google ya? Nah, tampilannya Google. Oke. Sudah? Titik 9. Ya. Titik 9. Cuka. Yang lanjut. Meet. Meet.
Meet. Ya. Ya, meet. Rapat baru. Yang biru nih, rapat baru. New meeting. New meeting. Sudah? Bahasa Inggris kan ya? Ya, new meeting. Terus Tanda plus. lanjut. Yang tanda plus, Plus. lurusnya tanda Oh, plus. yang star instan ya, yang instan. Nah, itu diklik. Oke. Oke, nanti proses seperti ini, loading. Bentar. Nah, akan muncul seperti ini Bu Yuli. Bentar. Ini use your microphone, use your camera. Apa nih? Iya, itu maksudnya Allow Bu aja Yuli ya, mau allow aja. Oh, allow aja ya. Di allow aja. Oke. Sudah Bu? Oh iya, sudah Bu. Nah, kalau sudah tampilannya seperti ini Bu Yuli. Iya, Ada seperti betul. ini. Nah, diklik yang ini Bu Yuli. Kalau kita mau rapat baru, ini diklik ini. Mau mengadakan rapat, Oh, yang iya. klik yang ini. Klik. Oh iya. Nah, silakan Bu Yuli kirim ke FKGK, ke WA. Copy. Oh, copy. Langsung itu Kirimnya. sudah otomatis. Kirim ke FKGK. Bu Ya. Ika, kalau saya kenapa ya gambarnya delay begini? Delay gimana Bu? Ya ini yang Google Meet. Coba saya sudahi ya, Bu Upi coba share screen. Itu di laptop, Bu. Ini Foto Bapak Ibu, Bu. gambarnya mungkin tadi belum di allow Bu. Oh, ada. Ada. Belah Tadi mana? di atas. Ada kadang di atas, kadang di bawah. Kadang di atas kiri, kadang di bawah kanan. Cari-cari aja Bu Upi. Yang Kamera and microphone allow. Iya. Nah, itu apa yang diklik? Klik allow. Atau ikuti. Di allowing. Ya, di allowing. Terus down. Ya. Sudah? Karena bahasa Inggris ya, Bu Upi. Saya harus buka dulu web ininya, Bu Ika. WhatsApp webnya dulu. Sudah, Ibu-ibu? Sudah, Bapak Ibu, sudah semua ini? Kalau sudah, mau saya lanjutkan pengenalan fiturnya. Bentar, Bu Ika, tunggu sebentar lagi. Oh, tunggu sebentar. Oke. Oke, selesai, Bu Ika. Oke, sama sudah di-share ke FKGK, Bu? Sudah. Sudah. Oke, kalau sudah ditutup, Bu. Biar bagus tampilannya. Ini ditutup. Nah, tanda silang. Sudah? Sudah. Nah, kalau sudah, Bu Yuli bisa melihat tampilan saya. Bagus nggak, Bu Yuli? Ada video-videonya? Ada. Nah, kalau merubah background, klik tanda ini, Bu Yuli. Nah, titik 3. Bapak Ibu tanda klik titik 3. Klik, tampilannya seperti ini. Ya, Bu, udah. Lalu ubah latar belakang. Change Ya, background. change ya. background. Bahasa Inggris. Iya, betul, change background. Muncul? Muncul. Nah, silahkan, Betul. silahkan Bapak Ibu pilih background. Ya, Bukan, ternyata komputer itu mempengaruhi di sini your computer can use background. Bu Iya, Upi, Bu. kita kok sama ya? Oh iya Bu, oh iya, saya lupa. Untuk background ini tidak semua laptop Bu support. Jadi ada spek khusus yang bisa support background. Bu Upi, ganti laptop. Ternyata nggak harus. Kalau yang saya Bu ini Bu, Bisa bagus ya Bu. laptopnya gini. Ya. Maaf, laptop Anda terlalu bagus jadi tidak menyediakan latar belakang. Oh gitu, iya. Bu Iya, Ika, iya nggak apa-apa. Ya, Bu Ani keren, Ya, Bu Ani. ya. Silakan Bu Ani. Coba Bu Ani biar bukti berhasil Bu Ani. Kalau di HP bisa nggak Bu Ika pakai background?
Nah, kalau di HP ada HP yang waktu itu ada yang bisa, ada yang tidak, Bu. Waktu itu saya sudah bisa pakai HP. Tapi habis itu tidak muncul lagi. Tapi saya tanya ke trainer saya, itu katanya sekarang pembaruan dari ini sudah tidak ada handphone gitu. Lebih ke laptop katanya. Oh, gitu. Bu Ani keren Iya. laptopnya. Bu Upi Bu kumaha? Ani silakan Bade di gentos screenshot. laptop Bu Upi. Laptop Bu Upi. Itu laptop. Bapak Ibu Wah, yang Mika, berhasil Aduh, Kak, tidak bisa bergerak-gerak nih latarnya. Wika. Ya, Bapak Ibu yang berhasil backgroundnya silakan di-share, di screenshot dikirim ke FKGK. Nah, di Wika, dikirim ke FKGK. terdampar saya. Ya. Saya terdampar. Ya. Oh, sampai tadi. Bu Rina Klik kumaha tiga, berhasil gimana? tuh? Background. Terdampar saya keluar masuk lagi. Ya. Ketinggalan. Oh, nggak apa-apa Bu Rina. Jadi kumaha ya? Ini sampai yang tadi ini Bu Rina titik 3 diklik mengganti Ah. background ya. Terus ubah ini ya change background. atau ubah latar belakang. Nah, itu Ya. diklik Bu Rina. Nah, Klik, itu akan ya. muncul. Terus ada tulisan ini mix background effect use web titik-titik sampai dismiss. Oh, nggak bisa. berarti kalau dismiss dicoba di-upgrade, Bu. Di-upgrade. Coba di-upgrade. Kemungkinan itu dismiss itu berarti kemungkinan bisa, tapi perlu di-upgrade. Jadi caranya teh? Nanti pas lewat ini Bu, ada upgrade Gmeet gitu. Coba nanti di searching di di Google. Bisa. Oh, bawaan atau, ininya. ya, bawaan Oh, laptopnya, ya. Ya. Baik. Pas klik dismiss, Ya. Wika, Ya, Wika, Wika. pas klik dismiss hilang, langsung ke tampilan biasa lagi. Oh iya, berarti iya. Sama. Oke, paling seperti itu Bapak Ibu ya. Yang berhasil boleh di-share di screenshot dikirim ke FKGK. Aduh, saya Ya, Bu penasaran. Ani aja berhasil. Bu Eli juga bisa tuh Bu Eli. Boleh. Atau silakan. Mana Bu Eli nggak Boleh kelihatan? di-share screen Bapak Ibu. Oke, boleh. Gimana kalau pengennya? Kenapa, Bu? Salah. Nggak dikutuk. Kalau pengen gitu sekarang, ntar. Nanti aja Bu Rina di lama Bu nge-upgrade itu. Penasaran ya Bu Rina ya? Oke. Sudah? Kalau sudah, saya akan mengenalkan lagi yang Bu Eli minta tadi untuk mengunci pesan, mengunci sekarang Bapak Ibu kirim pesan, bisa nggak? Silakan kirim pesan. Kalau di HP di sebelah mana Bu Ika? Pesan Bu. Ya, kalau pesan di HP di sebelah mana ininya? Di ini Bu, diklik 3, tanda titik 3 Bu, yang bawah titik 3. Nah, itu diklik. Ya. Nah, itu ada ya. pesan. Nah, Pesan dalam panggilan ya? betul. Ya. Oke. Tuh Bu Farida juga berhasil. Kalau sudah, sekarang saya mau mengunci pesan. Nah, mengunci pesan. Oke. Kasih but. Oke, saya tutup dulu. Oke. Bu Ani, Bu Farida berhasil. Oke. Ada lagi Bapak Ibu, coba dinyalakan videonya yang berhasil. Sudah berhasil. Kuika. Ya. Apa? Kalau di ini ada apa? Tapi beda bahasan ya. Mau nanya aja sih tadinya. Kalau whiteboard, di situ ada whiteboard ya Bu Ika? Ya, ada Bu. Bu Ika. Ya. Kalau di HP nggak bisa lihat wajah-wajah yang lain ya, cuma sehalaman gitu. Kalau di Zoom kan bisa geser, kalau di HP bisa geser nggak sih? Bisa Bu, kan itu di bawahnya yang kanan bawah itu kan ada lainnya. Iya. Nah, tapi itu cuma
Tapi cuma nama-nama aja, bukan kotak-kotak foto gitu, profil. Iya, jadi ini Bu kekurangannya ini, jadi gitu. Oh, jadi cuma lihat partisipan aja ya? Iya, betul. Nah, oke. Kalau di laptop biasanya bisa Bu semuanya kelihatan. Iya, Kalau di iya. laptop mah Kalau di banyak, HP-nya kalau di sedikit, laptop mah jadi di ada HP-nya cuma 8. ya. Nah, kalau di laptop ada 49. Iya. Ya, sekitar 49. Sudah Bapak Ibu ya? Kalau sudah cara mengunci. Coba sekarang saya share screen dulu. Oke. Kayak Oke, sekarang Bapak Ibu, cara mengunci. Bu Ika, Ya. saya teh kemarin sudah berhasil ini ya pertemuan Jimit, terus keluar Ya. background begitu. Tapi barusan teh Ya. si kameranya teh off sendiri, off lagi gitu. Jadi nggak bisa. Itu saya harus ngotak-atik apa ya? Kameranya keluar masuk kameranya Bu? Nutup sendiri, Atau nutup ini? Bu. Oh, berarti baru tahu sayanya Bu, kalau nutup sendiri mungkin biasanya kalau yang saya pernah ikut pelatihan itu biasanya terpengaruh sinyal. Jadi kalau sinyal itu luplep berarti otomatis dianggap keluar Bu. Jadi otomatis foto profil kita itu berhenti gitu. Seperti itu. Kayaknya mah karena saya mah lagi pakai Zoom juga nih laptop ya. Salah. Ya, Ya. berarti dari situ ya. Oh iya, non Bu. Oke. Bapak Ibu, untuk mengunci pesan itu ada di sini. Kelihatan Bapak Ibu yang ada pesan nih. Nah, yang bawah nomor 3 yang ada tulisan chat dengan semua orang. Oke. Nah itu ini ada tulisan ini. Izinkan siapa saja mengirim pesan. Nah, kalau mengizinkan berarti diklik. Kalau ini ditutup berarti tidak bisa mengirim pesan. Coba sekarang Bapak Ibu kirim. Ada nggak untuk mengirim pesannya? Nggak bisa ya? Ya, berarti di situ. Pengontrolannya di situ. Terus kalau share screen yang Bu Eli itu ya. Itu ada di sini Bu Eli. Sebelah mana? Nah, nih. Yang ini yang bawah pojok yang ada kontrol penyelenggara atau security itu. Yang ini, yang bawah pojok yang ini. Ini. Oke. Nah, itu diklik. Nah, muncul seperti ini. Nah, itu bagikan layarnya itu ditutup. Nah, itu berarti tidak diizinkan. Berarti itu hanya bisa sama host ya, Bu? Betul, hostnya saja yang bisa. Jadi sebelum anak-anak masuk, kita pengaturan dulu itu gitu ya? Betul, makanya itu kenapa tadi saya lebih suka itu yang instan. Jadi kesiapan gurunya gitu. Jadi anak tidak menunggu seperti itu. Jadi nanti misalkan dijadwalkan nanti ya Zoom-nya, misalkan Jimit-nya nanti jam 8 nih. Nah, jadi guru harus siap-siap dulu gitu. Buka laptop langsung bikin yang tadi gitu, Meet itu. Jadi instan langsung dibagikan, mudah dibagikannya. Seperti itu, Bu El. Siap. Nanti kita coba lagi berarti ya untuk prakteknya ya. Tapi minimal ini pengetahuan dulu dari sini. Ya. Terus kirim pesan tadi juga sebenarnya bisa dari sini kirim pesannya di tutupnya. Ini. Nah, ini saya aktifkan semuanya. Nah, ini yang penting yang di sini Bapak Ibu. Yang di sini. Akses cepat. Nah, akses cepat ini saya aktifkan. Jadi yang tanpa menggunakan kalau yang menggunakan akun Belajar ID bisa masuk tanpa konfirmasi. Tanpa saya konfirmasi itu bisa otomatis masuk. Kalau yang ini. Kalau ini dimatikan. Nah,
Kalau ini dimatikan itu ini. Nah, dinonaktifkan pengguna yang tidak diundang harus meminta izin bergabung. Nah, ini. Tapi yang bukan kelas kita nggak akan bisa gabung gitu ya? Betul. Iya, jadi enaknya itu di sini. Di kontrol ini. Bu Ika, Ya, Bu Ita. Bu ya. Ani. Kalau di saya logo keamanan rapat itu tidak ada, hanya sampai logo segitiga, persegi 4 sama lingkaran. Apakah itu khusus di host saja tanda itu? Iya, Bu. Sebagai host Oh, saja, iya. Bu. Iya, sebagai Ya, Bu host Ani saja. backgroundnya gentos-gentos, Iya, Iya, Bapak Ibu silakan ganti-ganti. Masa yang suruh ganti ini? Nah, seperti itu Bapak Ibu cukup ya. Paling mudah itu aja. Bu Linda Kabitanya. Iya. Mohon kada gentos laptop Bu Yul. Nah, Bu Ika, ya kemarin Bu. satu lagi nemu itu yang apa? Whiteboard. Oh ya. Tapi nggak bisa Oh nulisnya. ya. Itu whiteboard itu namanya di Workspace itu namanya Jamboard. Bisa Bu, bisa nulis. Coba ya, saya share. Ya, coba. Caranya itu tambahan nanti ya berarti. Maaf. Penasaran Bu Ika. Iya, nggak apa-apa Bu. Bentar. Nah, nanti Bapak Ibu akan muncul di sini. Mencarinya Jamboard itu di sini. Di ini Bu, yang tanda titik ini. Titik 3 itu. Yang di bawah-bawah itu tanda. Yang ini nih. Iya, ketemu. Nah, nanti langsung ke papan virtual. Nah, mulai papan tulis. Ini juga bisa dari sini. Dari sini yang juga bisa. Ini bisa, Bu. Ini masih proses ini buat jam. Nah. Oh, Bu Eli melakukan ke sini. Bu Eli lagi mengirim ya? Lagi mau share screen? Kepijit mungkin, maaf. Ini muncul notif Bu El. Oh, maaf, kepijit. Tutup aja. Nah, kan kalau anak-anak begitu nanti Ya, ya. makanya itu dulu Bu. Jadi sebisa mungkin guru itu masuk paling enggak 5 menit atau 10 menit gitu. Jadi untuk men-setting itu gitu. Dimatikan dulu. Nah, tuh terus ke sini Bu Eli. Bentar, saya masuk ya. Nanti buat jam. Bentar, ini masih. Ini Bu Elinya. Berarti cuma mute aja, Jangan Bu. kirim aja ya, saya jangan kirim. Nah, udah. Nah, masuk nanti seperti ini layarnya. Muncul? Muncul kan? Nah, ini bisa Bu untuk nulis. Nah, untuk nulis di sini. Halo. Nah, ini di sini ada. Nah, semuanya. Bisa kan Bu Eli? Tuh. Tapi kalau nggak salah kemarin Bu Ika itu teh ada link yang dikirimkan ya? Link dikirimkan nggak ada Bu. Oh, kalau ini file karena saya sudah pernah bikin file. Nah, berarti di sini kan ada tuh. Yang di papan di sebelah ini. Nah, ini kan ada Bu. Ini yang dikirimkan. Nah, bisa Bu. Di sini bisa kan? Nah, Nanti dicoba lagi. Nah, ini biar tidak whiteboard gitu ya, biar tidak putih, ini enaknya di Jamboard ini bisa dirubah latar belakangnya. Nah, ini macam-macam latar belakangnya menggunakan warna biru. Nah, boardnya berubah warna biru atau berubah warna hitam boardnya. Bisa. Atau berubah warna yang garis-garis. Nah, ini bisa dieksplor Bapak Ibu. Ya. Tapi anak-anak nggak bisa coret-coret kan kalau di sini mah? Atau bisa? Saya sudah berhasil ceng background. Ya, alhamdulillah itu Bu Eli sudah yang berwarna-warna. Karena zoomnya udah tamat barusan zoomnya. Oke. Sudah ya, sudah ya Bapak Ibu ya. Paling itu sama ini Bu ke memute semua anak. Misalkan pas rame gitu ya, lagi rame atau apa. Nah, kalau ada satu anak yang rame, itu di mute-nya di sini.
Nah, misalkan ini saya mau mute Bu Farida. Nah, ini kan ada tanda ini. Kalau ada tanda biru-biru itu berarti beliau lagi ngomong. Nah ini. Nah, itu di mute-nya yang ini. Coba Bu Faridanya ngomong. Bu Yuli aja saya mute ya. Oh iya. Bu Yuli. Baiklah. Ngomong. Nah, tinggal tanda klik ini. Klik ini. Nah, ini ya tanda tengah. Nah, itu diklik. Nah, langsung bisukan. Nah, udah. Tapi bisa buka lagi otomatis nggak? Tapi bisa buka, Bu. Iya, bisa otomatis. Nah, kalau biar tidak kesel satu-satu, itu ada Bu di sini, di tanda yang ini, yang tanda orang partisipan. Nah, bisukan semua. Nah, udah bisukan semuanya. Udah. Tinggal suara saya aja. Oh iya. Tapi dia tetap bisa masuk ya, maksudnya bisa dibuka sendiri gitu. Iya Bu, itulah fungsinya kenapa Beda. Iya, fungsinya kita harus ada tata tertib Google Meet gitu, tata tertib meeting gitu, seperti ini. Itu aja. Insya Allah anak-anak mah aman Bu. Kemarin saya nyoba sama kelas 3 itu nurut kok. Kalau pas waktu guru menjelaskan, kita sepakat tidak heboh sendiri gitu. Itu aja. Itu Khawatirnya aja. ada yang tiba-tiba ceng background aja terus bolak-balik gitu. Nah, nggak apa-apa Bu, ceng background nggak apa-apa Bu, aman Bu, lebih aman kalau ceng background di Google Meet. Jadi ditentukan, tidak bisa kita upload foto sendiri. Jadi enaknya cuma nanti ganti-ganti terus ya. Tapi kan itu tergantung laptopnya juga. Iya, betul. Betul Bu Yuli. Jadi tergantung laptopnya gitu. Nggak apa-apa, biarkan aja. Tapi kan juga nggak ada suaranya gitu. Biar mengeksplor anak-anaknya. Itu Bapak Ibu sudah cukup ya. Paling itu aja dari saya. Ya, alhamdulillah teman-teman, ternyata nggak kerasa ya sudah 3:30 lebih malah sudah asar. Dan Bu Upi pas barusan saya buka di chat ternyata menitipkan ke saya. Ya, jadi alhamdulillah untuk hari ini banyak ilmu yang didapat ya, banyak ilmu baru dan menguatkan kita bahwa kita ingin mendapatkan PJJ terbaik buat anak-anak, mendapatkan hal-hal baru buat anak-anak juga, karena bisa jadi ketika kita belajar hari ini kita juga akan membuat anak-anak belajar lagi kan bagaimana cara menggunakan Google Meet, dan kita harus bisa stepnya seperti tadi yang Bu Ika sampaikan begitu ya. Mudah-mudahan ada waktu buat kita juga untuk belajar ya, masih ada waktu. Intinya jangan berhenti untuk belajar ya, walaupun saya sendiri merasa aduh gedengan ternyata sudah lelet ya saya belajarnya begitu ya, tidak secepat anak muda ya begitu. Itu saja mungkin teman-teman untuk hari ini. Terima kasih Bu Ika, Pak Dik-Dik yang sudah duluan leave room ya sepertinya. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat membuat kita menjadi pembelajar begitu ya, guru-guru pembelajar yang ingin memajukan generasi muda lebih baik lagi. Itu saja untuk hari ini. Hatur nuhun Bu Ika, hatur nuhun ibu-ibu guru, bapak guru yang masih bertahan sampai jam ini. Kita tutup saja dengan hamdalah, istighfar dan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya lipkan ya. Hatur nuhun Bu Ika. Terima kasih. Mohon Bu Ika. Mohon banyak nanya. Ya, cara liftnya bisa Bapak Ibu klik yang tanda bisa. Disiram. Ngerasa aneh itu. Liftnya itu pijit yang itu. Yang tanda telepon, yang tanda telepon merah. Terbiasa, Belum terbiasa ya Bu Ani ya. Nggak bingung mau dimatiinnya gimana. Itu masa lagi main tuh Bu Ani. Ayo duluan. Ya, mangga saya live kan semuanya ya Bapak Ibu ya.